warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cindy Aprianti, mahasiswi program studi pendidikan matematika semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kali ini saya akan memberikan contoh simulasi pembelajaran di kelas dengan materi geometri ruang. Langsung saja yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan mengisi absensi dulu siapa saja yang hadir pada pertemuan kali ini ya. Untuk absensi hadir semua nih, semangat ya untuk pembelajarannya. Langsung saja, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi geometri ruang. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang tahu apa itu geometri? Ya, betul sekali. Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Setelah itu, di dalam geometri juga terdapat kedudukan-kedudukan. Kedudukan yang pertama yaitu kedudukan antara titik dengan titik. Contohnya terdapat titik A dan titik B, maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu berimpit. Jadi tidak ada jarak antara titik A dengan titik B. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua yang akan terjadi yaitu adalah tidak berimpit. Maka antara titik A dengan titik B yaitu terdapat jarak antaranya, contohnya seperti ini. Lalu, kedudukan yang kedua yaitu kedudukan antara titik dengan garis. Kemungkinan yang akan terjadi yaitu titik berada di luar garis. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu titik berada pada garis. Jadi menyambung ya. Kedudukan yang ketiga yaitu antara titik dengan bidang. Kemungkinan yang akan terjadi yaitu titik terletak pada bidang. Contohnya seperti ini. Lalu kemungkinan yang akan terjadi yang kedua yaitu titik tidak terletak pada bidang. Maka nanti di sini akan terdapat jarak antara titik dengan bidang tersebut. Kedudukan selanjutnya yaitu terdapat kedudukan antara garis dengan garis. Kemungkinan yang akan terjadi di sini yaitu yang pertama berimpit. Berimpit maka di sini terdapat banyak titik potong antara garis dengan garis tersebut. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu sejajar. Nah, maka di sini tidak memiliki titik potong. Lalu sudutnya bernilaikan 90 derajat. Kemungkinan yang akan terjadi yang ketiga dari garis dengan garis yaitu berpotongan. Nah, berpotongan ini syaratnya harus memiliki titik potong dan untuk sudutnya tidak diharuskan untuk bernilai 90 derajat. Kedudukan selanjutnya yaitu kedudukan antara garis dengan bidang. Kemungkinan yang akan terjadi yaitu garis terletak pada bidang, contohnya seperti ini. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu garis sejajar dengan bidang, memiliki posisi yang sama, sejajar. Lalu kemungkinan yang ketiga yang akan terjadi yaitu garis menembus bidang, contohnya seperti ini. Lalu kedudukan yang terakhir yaitu bidang dengan bidang. Nah, kemungkinan yang akan terjadinya yaitu bidang berimpit dengan bidang. Jadi di sini bersatu ya, posisinya sama antara bidang 1 dengan bidang 2. Lalu yang kedua, kemungkinan yang akan terjadi antara bidang dengan bidang yaitu sejajar. Nah, contohnya seperti ini. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu berpotongan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita sudah membahas mengenai kedudukan-kedudukan yang ada dalam geometri. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai bangun ruang.
Untuk bangun ruang sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bangun ruang sisi datar dan yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar terbagi lagi menjadi kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung dibagi menjadi tiga yaitu kerucut, tabung, dan bola. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk bangun ruang sisi datar. Nah, yang pertama itu terdapat kubus. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa itu kubus? Ya, betul sekali. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Nah, untuk gambar kubusnya juga seperti ini ya. Lalu yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Lalu yang ketiga yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dengan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas memiliki N+1 sisi, 2 N rusuk, dan N+1 titik sudut. Kerucut dapat disebut sebagai limas dengan alas berbentuk lingkaran. Limas dengan alas berupa persegi disebut juga dengan piramida. Dan ini dia untuk contoh gambar limasnya. Lalu yang keempat dari bangun ruang sisi datar yaitu terdapat prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dengan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukurannya. Nah, untuk contoh gambar dari prisma yaitu seperti ini ya. Selanjutnya yaitu dari bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu terdapat kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tetapi berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Untuk contoh gambar dari kerucut seperti ini ya. Lalu yang kedua yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi 2 lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir dari bangun ruang sisi lengkung adalah bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki 1 sisi saja. Nah, ini dia untuk contoh gambar dari bola. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya dari materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk contoh soalnya yaitu terdapat sebuah kolam renang berbentuk balok mempunyai luas permukaan 432 meter persegi. Jika panjang kolam renangnya adalah 12 meter dan lebarnya 8 meter, maka tentukan tinggi dari kolam renang tersebut.
Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita mengetahui dari soal luas permukaannya adalah 432 meter persegi, panjangnya 12 meter dan lebarnya 8 meter. Setelah itu yang ditanyakan adalah tinggi dari kolam renang tersebut. Untuk menjawabnya atau untuk mencari nilai dari tingginya adalah kita bisa mencari dengan rumus luas permukaan balok. Nah, untuk rumusnya yaitu L sama dengan 2 dikalikan P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Setelah itu kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahuinya. Untuk L-nya atau luasnya adalah 432 sama dengan 2 dikalikan P-nya 12 dikali L-nya 8 ditambah P-nya 12 dikalikan T. Tetap karena belum diketahui nilainya, ditambahkan L8 dikali T. Lalu setelah itu kita bisa mengkalikan yang bisa dikali 432 sama dengan 2 dikalikan 12 dikali 8 adalah 96 ditambah 12 dikali T adalah 12T ditambah 8 dikali T adalah 8. Lalu kita bisa menjumlahkan yang sama-sama memiliki variabel T yaitu menjadi 432 sama dengan 2 dikalikan 96 ditambah 20T. Setelah itu kita bisa menggunakan sifat distributif untuk mengkalikan yaitu akan menjadi 432 sama dengan 2 dikali 96 yaitu 192 ditambah 2 dikali 20T akan menjadi 40T. Setelah itu kita pindahkan ruas untuk menjumlahkan menjadi 432 dikurangi 192 sama dengan 40T. Lalu dijumlahkan untuk 432 dikurangi 192 adalah 240 sama dengan 40T. Lalu kita bisa pindah ruas yaitu akan menjadi dibagi T-nya berarti sama dengan 240 per 40. Maka diketahui untuk T-nya adalah 6. Nah, maka diketahui untuk nilai dari tinggi kolam renang tersebut adalah 6 meter. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Di sini kita sudah membahas materi mengenai geometri ruang. Nah, setelah itu kita juga membahas mengenai kedudukan-kedudukan yang ada dalam geometri. Yang di dalamnya terdapat kedudukan antara titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Lalu setelah itu kita juga membahas mengenai bangun ruang. Bangun ruang dibagi menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datarnya sendiri yaitu dibagi menjadi kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkungnya dibagi menjadi 3, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Nah, dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan untuk membereskan buku-bukunya. Lalu silahkan untuk kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya anak-anak. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Nah, itu dia contoh simulasi pembelajaran di kelas dengan materi geometri ruang. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami untuk materi-materinya, serta kita semua bisa mengajarkan kepada murid-murid kita kelak dengan baik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.